Halo minasan, jumpa lagi bersama DG. Oke, pada kesempatan ini, DG akan merecap alur cerita anime Movies for Tat Online progresif yang bertajuk Circe of the Deep Night, di mana anime ini merupakan kelanjutan dari SAO movie pertama yang rilis pada tahun 2021. Dalam anime ini dikisahkan tentang ketegangan antara dua guild besar yaitu Dragon Knight Brigade dan Aincrad Liberation Squad yang nampaknya semakin meningkat dan mulai mengancam stabilitas dari kelompok penyerang lini depan. Kirito dan Asuna harus bergerak cepat dan membuat pertaruhan yang mungkin sangat berbahaya. Keadaan ini memaksa Asuna untuk berdamai dengan Mito setelah terjadinya tragedi yang memaksa mereka berpisah setelah mengalahkan bos lantai pertama. DG kembali menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat, karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian, and enjoy! Pada tanggal 29 Desember tahun 2022, nampak dua guild besar yaitu Dragon Knight Brigade atau DKB dan Aincrad Liberation Squad atau ALS. Kedua guild ini berkumpul di depan pintu gerbang bos lantai 4. Untuk kali ini penyerangan bos dipimpin oleh Lin yang merupakan ketua DKB. Sementara Kibao yang merupakan ketua ALS bertindak sebagai wakil penyerangan. Perlu diketahui, DKB menjadi pemimpin penyerangan karena mereka berhasil menemukan terlebih dulu lokasi ruangan bos lantai. Sayangnya kedua pemimpin guild ini nampak tidak akur dan saling mengejek satu sama lain. Kirito dan Asuna yang melihat sikap kekanak-kanakan kedua pemimpin tersebut nampak pasrah saja. Tapi pada akhirnya kedua pemimpin bersikap profesional dan menipiskan egonya masing-masing demi mencapai lantai selanjutnya. Semua player pun berhadapan dengan bos lantai 4, yaitu Witech the Hippocampus yang berupa kuda putih raksasa dengan ekor bersisik menyerupai naga. Pasukan ALS pun bahu-membahu menyerang Hippocampus dengan teknik rotasi serangan dan bertahan. Selain itu, Kirito dan Asuna juga ikut membantu dengan pola serangan yang cukup mematikan. Serbuan ini membuat ALS sangat bersemangat, apalagi HP Hippocampus terus terkuras dan hampir habis. Tapi Lin memerintahkan ALS untuk mundur karena skala serangan guild tersebut telah berkurang. Lin dan guildnya pun bersiap untuk menyerang Hippocampus dengan kekuatan penuh. Namun Kibao tidak terima karena timnya masih mampu untuk menyelesaikan pertarungan. Dia bahkan tidak menerima perintah Lin dan menuduh kedua DKB tersebut hanya ingin mengincar serangan terakhir pada bos lantai. Sayangnya perdebatan tersebut justru membuat Hippocampus memiliki kesempatan untuk mengeluarkan ultinya. Bos ini pun mengeluarkan gelombang tsunami besar yang menyapu seluruh player hingga amburadul. Kirito yang bertahan di balik pilar lantas memerintahkan Argo untuk membuka gerbang ruangan bos. Setelah air menyeruak keluar ruangan dan habis, Kirito bersama Asuna kembali menyerang Hippocampus. Keduanya pun menghindari semburan air Hippocampus dan mendaratkan serangan telak bersama-sama. Alhasil, Hippocampus pun akhirnya berhasil ditaklukkan. Semua player bersorak-sorai merayakan kemenangan ini, walau Lin dan Kibao masih berselisih satu sama lain. Pada besok malamnya, Kirito, Asuna, dan Argo terlihat makan malam bersama untuk merayakan kemenangan kemarin. Proses penyelesaian lantai 4 Aincrad membutuhkan waktu sekitar 1 minggu, dan tentu saja ini lebih cepat dari yang diperkirakan. Apalagi sebelumnya semua player membutuhkan waktu sebulan untuk menaklukkan lantai 1. Itu artinya, semua player telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Lantai 2, 3, dan 4 bisa dibereskan dengan begitu cepat. Ditambah lagi Kibao dan Lin yang merupakan ketua dari dua guild besar di Aincrad secara terang-terangan melakukan persaingan. Walaupun hal ini terasa baik, namun banyak sekali masalah yang muncul. Sudah sangat jelas
Kedua pemimpin tersebut selalu berdebat dan bahkan tidak selaras dalam pertarungan bos kemarin. Masing-masing guild juga menganggap kalau diri mereka adalah tim penakluk utama. Argo mengungkapkan kalau guildnya Lin ingin menamatkan game dan memberikan segala sumber daya yang melimpah pada top player. Sementara guildnya Kibao mengutamakan pembagian secara merata dari sumber daya tersebut. Keduanya bersaing untuk menjadi penerus Diabel. Sayangnya cara berpikir mereka begitu bertentangan. Ketika Asuna dan Argo menyinggung tentang pesta tahun baru yang diusung oleh kedua guild, Kirito pun mulai kebingungan. Ternyata Kirito tidak diundang dalam perayaan besar tersebut. Walaupun begitu kesal, namun Kirito santai saja, apalagi dirinya adalah solo player. Argo pun berpamitan pergi untuk mengumpulkan data quest dan segala informasi tentang lantai 5 ini. Sedetik kemudian, seorang NPC membawakan kue blueberry pada Kirito dan Asuna sebagai makanan penutup. Kirito lantas mengungkapkan kalau kue blueberry ini adalah item menu terbatas yang dilengkapi dengan buff. Setelah menyantap kue tersebut, para player bisa memiliki penglihatan khusus, di mana dalam kasus ini, Asuna bisa melihat beberapa koin relik yang berkilauan di sekitarnya. Kirito berkata bahwa koin relik bisa ditemukan dimanapun. Beberapa hari lagi bisa dipastikan akan ada banyak player dari lantai bawah yang datang, dan saat itulah festival perburuan relik akan terjadi di seluruh kota. Kirito dan Asuna memutuskan pergi ke makam bawah tanah raksasa, di mana perburuan harta yang asli akan terjadi pada dungeon tersebut. Setelah berjalan beberapa saat, mereka pun tiba di sebuah ruangan besar yang di dalamnya terdapat banyak relik dan permata. Asuna nampak kegirangan, dan dia tidak peduli dengan peringatan Kirito, di mana ruangan ini bukanlah zona aman. Tiba-tiba saat itu semua lilin di dalam ruangan padam, disertai dengan kemunculan Mons Fulbright. Sebenarnya Asuna saja bisa membereskan sosok monster tersebut. Namun karena Mons Fulbright adalah monster hantu, jelas saja Asuna sangat ketakutan. Dia pun tanpa sengaja menginjak jebakan di lantai dan langsung terperosok masuk ke dalamnya. Selain itu, pedang rapiernya juga ikut terlempar saat dia mendarat di bawah tanah. Ketika Asuna hendak mengambil rapiernya, tanpa disangka di hadapannya muncul monster tikus Laisreumen yang tanpa basa-basi langsung mencuri pedang tersebut. Sayangnya Asuna tidak berhasil merebut kembali pedangnya karena kakinya terpeleset. Usaha untuk merebut senjata tadi malah membuat Asuna semakin tersesat di dalam labirin gua. Gadis ini pun mulai bingung saat tidak bisa mengirimkan pesan singkat untuk Kirito. Pun demikian, Asuna tidak menyerah dan mulai mempersiapkan beberapa item penting yang bisa meningkatkan skill bertahan hidupnya, termasuk rapier lawasnya. Untuk memancing monster tikus, Asuna melemparkan sebuah anting di dalam kubangan air. Dia pun bersembunyi, dan dalam waktu singkat, umpannya didatangi si tikus. Dalam sekejap mata, Asuna langsung membantai si tikus dengan begitu mudah. Sayangnya dia tidak mendapatkan rapiernya pada tikus yang dikalahkannya barusan, dan walau sudah mengalahkan banyak Laisreumen, rapiernya masih saja belum ditemukan. Dia lantas mendapatkan secari kertas yang berisi sebuah koordinat pertemuan. Merasa aneh, Asuna pun mendatangi koordinat tersebut karena dekat dengan lokasinya. Setelah menunggu beberapa saat, Asuna pun menemukan dua lelaki berjubah hitam yang cukup mencurigakan. Kedua lelaki tersebut membahas tentang player inti ALS, di mana pada lusa nanti ALS akan mengabaikan event tahun baru untuk menyerbu dungeon duluan. Bagi mereka, perselisihan Lin dan Kibao benar-benar sangat membantu. Bahkan mereka berharap agar Lin dan Kibao saling bunuh saja. Ketika Asuna mencoba nguping lebih dekat, tanpa sengaja dia menyenggol sebuah batu kerikil. Tentu saja kejadian ini membuat kedua lelaki berjubah sangat waspada. Bagaimanapun juga, jika ada yang mendengar obrolan ini, maka mereka bisa kena masalah besar. Salah seorang lelaki mulai mendekat dan mengeluarkan belatinya. Sementara Asuna hanya bisa melempar secari kertas yang untungnya langsung didatangi oleh seekor Laisreumen. Monster tikus tersebut pun tewas, ditebas oleh lelaki lainnya yang bersenjatakan sebilah pedang. Parahnya si tikus tadi ternyata menjatuhkan Cilfarik Rapier yang tentu saja membuat Asuna sangat terkejut. Sedetik kemudian, keduanya dikejutkan dengan kemunculan Kirito. Dengan tenang, Kirito berkata kalau dia telah mendengar semua obrolan dua lelaki berjubah tersebut. Selain itu, Kirito juga menyampaikan kalau Cilfarik Rapier adalah pedang milik rekannya. Dia sama sekali tidak ada niat untuk ribut.
Namun dia mulai menggenggam pedangnya karena curiga kalau dua lelaki berjubah di hadapannya menantang duel PK Asuna untuk merebut Chivalric Rapier. Kirito pun mengenali salah seorang lelaki di hadapannya yang bernama Morte. Ketika pertarungan hampir terjadi, Asuna melempar kertas kembali yang langsung disambut oleh Slice Rayman. Teriakan Asuna sontak membuat rekan Morte kaget dan menjatuhkan Rapier. Pedang itu pun langsung dicuri oleh si tikus, dan dalam sekejap mata Asuna melompat untuk membantai si tikus dalam sekali serang. Kematian si tikus membuat Asuna mendapatkan kembali Chivalric Rapiernya. Saat Asuna siap bertarung, tanpa diduga Kirito langsung mendorongnya ke sudut tempat. Saat itu juga banyak monster bermunculan akibat teriakan Asuna sebelumnya. Morte dan rekannya pun memilih mundur untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan. Pada esok siangnya, Asuna dan Kirito nampak serius membicarakan latar belakang Morte dan rekannya yang berniat untuk membuat ALS dan DKB saling membunuh. Kirito pun mengungkapkan kalau Morte dan rekannya adalah kelompok PK atau player killer. Faktanya mereka memang pembunuh, dan mereka lebih suka jadi PK daripada menyelesaikan game ini. Saat ini prioritas Kirito dan Asuna adalah menghentikan ALS agar guild tersebut tidak mencuri start duluan. Oleh karena itulah, Kirito meminta tolong pada Asuna untuk mengumpulkan penanggung jawab event masing-masing guild guna menyelesaikan permasalahan ini. Singkat cerita, Kirito dan Asuna berhasil mengumpulkan perwakilan dari ALS dan DKB, yaitu Litten dan Shivata. Bahkan Kirito berhasil menghadirkan Kibao dalam rapat tertutup ini. Kibao yang temperamental lantas menanyakan pada Kirito mengapa dia mengundangnya kemari. Tanpa basa-basi, Kirito pun menyampaikan kalau ALS berniat untuk melewatkan acara tahun baru dan berencana mengalahkan bos lantai sendirian. Tentu saja Shivata dari DKB sangat terkejut, apalagi Litten juga membenarkan pernyataan Kirito, di mana atasannya berniat menaklukkan bos lantai dan hal ini sudah di-ACC oleh para petinggi ALS. Menurut Kirito, tindakan penyerobotan ini sudah sangat keterlaluan dan bisa saja menghancurkan hubungan baik antara ALS dan DKB. Kibao pun tidak berkutik. Dia lantas mengakui kalau bos lantai 5 akan menjatuhkan item yang sangat luar biasa, yaitu Guild Flag. Item ini hanyalah tombak panjang dengan daya serang rendah, tapi saat player menancapkannya ke tanah, maka anggota guild di dekatnya akan mendapatkan buff di semua status serta dalam waktu yang tidak terbatas. Selain itu, Guild Flag tidak bisa dibagi. Nama guild yang didaftarkan pada flag hanya satu dan tidak bisa dirubah ke depannya. Itulah alasan utama mengapa item ini benar-benar sangat penting. Setelah mendengarkan informasi ini, tentu saja Shivata tidak bisa tinggal diam. Dia pun berniat untuk melaporkan info ini pada Lin dan menghentikan Kibao beserta pasukan ALS yang hendak menguasainya. Untuk menghindari perselisihan antar guild, Kirito berencana mengalahkan bos lantai 5 terlebih dulu dan semuanya setuju melaksanakan rencana ini. Kibao pun berlalu, dan dia mengungkapkan kalau timnya akan ke lokasi bos lantai besok sore sekitar jam 6. Dia berharap besok Kirito dan yang lainnya tidak menghambatnya. Aliansi memang sudah terbentuk, namun sangat mustahil bisa mengalahkan bos hanya dengan 4 orang saja. Shivata dan Litten tidak mungkin mengajak rekan sesama guildnya, sementara Kirito hanya bisa mengajak partinya Agil dan Argo saja, di mana jumlah mereka mungkin hanya 9 player saja. Untuk itulah pada malam harinya Asuna menemui Mito di sebuah hutan. Asuna meminta tolong pada Mito untuk membantu partinya untuk mengalahkan bos lantai 5. Sayangnya Mito langsung menolak karena dia begitu trauma dan pernah mengkhianati Asuna. Pun demikian, Mito begitu senang karena Asuna rela menemuinya hari ini. Saat Mito hendak pergi, Asuna lantas mengajaknya berduel demi memastikan kalau dia bukanlah player pemula yang membutuhkan perlindungan Mito lagi. Jika Asuna menang, maka Mito wajib membantunya mengalahkan bos lantai 5. Walau sebenarnya malas, Mito pun terpaksa mengikuti permintaan Asuna. Ketika duel baru saja dimulai, Asuna langsung melepaskan serangan kuatnya pada Mito. Mito pun agak terkejut, apalagi selama ini dia mengenal Asuna sebagai player yang berfokus pada pertahanan saja. Merasa terus disudutkan, Mito pun mulai serius dan melakukan serangan balik. Keduanya terlibat dalam pertarungan yang begitu epik. Mito lantas mengerahkan senjata rantai rahasia di balik sabit besarnya. Serangan rantai Mito pada akhirnya menggapai tubuh Asuna dengan begitu telak. Asuna pun langsung terhempas, dan pertarungan ini dimenangkan oleh Mito.
Hasil pertarungan ini membuat Asuna tidak bisa memaksa Mito untuk membantunya mengalahkan bos lantai. Saat Asuna hendak pergi, Mito memberikan sebuah kalung yang bisa menahan efek lumpuh dan racun pada sahabatnya tersebut. Asuna pun sangat berterima kasih, dan dia berlalu untuk kembali ke lantai 5. Pada keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 31 Desember tahun 2022, Kirito dan parti kecilnya nampak begitu siap menuju labirin. Mereka pun dengan mudah membereskan banyak monster golem di dalam labirin tersebut. Sesaat kemudian, mereka telah sampai di depan ruangan bos lantai. Argo mengungkapkan kalau bos lantai 5 ini adalah golem yang sama seperti versi beta, di mana bos ini memiliki tanda merah di dahi yang merupakan titik kelemahannya. Kirito dan Argo pun menaiki tangga duluan, dan mereka tiba di ruangan yang nampak begitu besar. Anehnya, ruangan tersebut nampak kosong dan bos lantai tidak kelihatan. Namun saat Argo menginjakkan kakinya pada garis yang menyala biru di lantai, saat itu juga sebuah tangan golem raksasa menerkamnya dengan begitu erat. Tentu saja Kirito langsung menebas tangan tersebut hingga Argo berhasil lolos. Dikarenakan masih menginjakkan kakinya pada garis biru, Kirito dan Argo kembali diserang serta menjadi target tangan dan juga pijakan kaki raksasa. Keduanya pun mulai mengatur strategi untuk tidak menginjakkan kaki pada garis biru di lantai. Sayangnya member party yang lainnya tiba-tiba datang hingga membuyarkan semua strategi yang telah direncanakan. Alhasil, beberapa player pun menginjak garis dan mereka diterkam oleh tangan dan hentakan kaki raksasa. Untungnya Asuna berpikir cepat dengan menebas tangan raksasa demi membebaskan member party yang terkekang. Saat itulah di langit-langit ruangan muncul kepala bos lantai 5 yang sebenarnya, yaitu Fuscus the Vacant Colossus. Kirito pun terkejut karena bos lantai 5 ini sangat berbeda dengan versi beta. Semua member party nampak bahu-membahu menyerang ketika Kirito memancing serangan Colossus dengan menginjakkan kaki di garis biru. Serangan tersebut nampaknya memberikan damage yang lumayan besar pada bos golem tersebut. Kirito kembali mengingatkan pada semua member kalau tanda merah di dahi bos adalah titik kelemahannya. Semuanya kembali menggunakan strategi pemancingan hingga membuat Colossus kehilangan 3 bar HP-nya. Kirito pun memerintahkan semua member party untuk berlindung di lantai bawah. Sayangnya kepala Colossus malah berpindah ke bawah dan menggigit Asuna yang mencoba menyelamatkan Sivata. Kirito pun histeris, namun Argo menenangkannya dan memastikan kalau ruangan ini adalah wujud dari bos lantai itu sendiri. Semuanya pun tidak bisa berbuat banyak karena tanda merah Colossus tiba-tiba menghilang dari dahinya. Kirito lantas berlari ke tengah dan berusaha menyisir seluruh ruangan untuk mencari tanda merah si bos. Sayangnya walau sudah berusaha, dia masih belum bisa menemukannya. Kondisi Asuna pun semakin mengkhawatirkan, di mana Colossus merusak semua armornya dan kini HP-nya semakin menipis. Tanpa diduga saat itu juga muncul Mito dari dalam mulut Colossus. Dia lantas mengganjal gigi Colossus dengan gagang pedang sabitnya. Bagaimanapun juga, Mito tidak akan membiarkan Asuna mati seperti insiden buruk sebelumnya. Kesempatan ini pun digunakan Kirito dan yang lainnya untuk memancing tangan dan kaki golem. Dan setelah memancing beberapa kali, akhirnya Kirito berhasil menemukan tanda merah dan mencoba melakukan serangan. Dia pun dibantu Argo, yang langsung melepaskan cakaran tajamnya pada titik kelemahan Colossus tersebut. Alhasil, tanda merah pun kembali di dahi Colossus dan sekaligus melepaskan Asuna dan Mito. Kini semuanya pun lebih fokus untuk menyerang tanda merah yang titik lokasinya selalu berubah-ubah tidak menentu. Walau sangat tidak memungkinkan, Mito melepaskan serangan rantai rahasianya hingga mengenai tanda merah Colossus dengan begitu telak. Ketika HP Colossus tersisa 1 bar dan berubah menjadi merah, saat itu juga bos lantai 5 ini memperlihatkan wujud raksasanya secara penuh. Kirito pun memimpin serangan dan memastikan akan menghabisi bar HP terakhir Colossus dengan sekuat tenaga. Walaupun pukulan Colossus sangat luar biasa, namun tameng Sivata dan Litten mampu mengimbanginya. Kesempatan ini pun digunakan semua member untuk menyerang dan memberikan banyak damage pada raksasa tersebut. Pelan tapi pasti, HP Colossus pun berkurang dan semakin menipis. Kirito dan Asuna pun melesat untuk mendekati tanda merah di dahi Colossus. Egil nampak membantu keduanya dengan serangan kapak kuatnya. Selain itu, Sivata dan Litten juga ikut melindungi Kirito dan Asuna dengan menahan serangan mata laser Colossus. Mito sendiri bertugas membuka jalan dan menyerahkan serangan terakhir pada Kirito dan Asuna.
Tentu saja Kirito dan Asuna tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Mito. Mereka pun melompat dan melepaskan tebasan pedang berkali-kali pada tanda merah di dahi Colossus. Dan setelahnya, Kirito dan Asuna menusukkan pedangnya dengan kekuatan penuh hingga membuat golem Colossus meledak dengan begitu hebat. Semuanya pun terlihat sangat gembira setelah berhasil mengalahkan bos lantai 5 ini. Mito lantas memberikan Flag of Valor yang merupakan drop item dari Colossus pada Kirito. Asuna pun sangat berterima kasih pada Mito karena sahabatnya tersebut rela datang untuk membantunya. Mereka pun berpelukan dan saling berjanji untuk terus berjuang bersama-sama, walau dengan cara hidupnya masing-masing. Beberapa saat kemudian, Kirito dan Asuna bertemu dengan Kibou dan para pasukan ALS. ALS meminta Kirito untuk menyerahkan Flag of Valor karena Kirito tidak tergabung dalam guild. Kirito akan memberikan Flag of Valor dengan 2 syarat, di mana yang pertama, jika item seperti ini drop lagi, maka item tersebut akan diakuisisi oleh guild yang lainnya. Jadi masing-masing guild berhak untuk memiliki Flag of Valor. Sementara syarat yang kedua adalah menggabungkan ALS dan DKB menjadi guild baru, dan setelahnya Kirito akan menyerahkan Flag of Valor pada ketuanya. Tentu saja syarat yang kedua sangat ditentang oleh ALS dengan berbagai alasan. Pun demikian, Kirito tidak akan mengubah syarat dan menyimpan Flag of Valor hingga dalam waktu yang tidak ditentukan. Salah seorang member ALS yang bernama Joe mulai menyudutkan Kirito dan menuduh kalau Peter tersebut hendak membuat guild sendiri dan menggunakan Flag of Valor demi keuntungan sendiri. Karena jumlah ALS lebih banyak, Joe lantas menghasut Kibou agar mengeroyok Kirito dan Asuna untuk merebut Flag of Valor. Untungnya Kibou tidak terpancing, apalagi dia tidak ingin reputasi ALS jadi buruk hingga disebut sebagai pasukan kriminal. Kibou pun menitipkan Flag of Valor pada Kirito, walau dia sebenarnya tidak ingin melakukan penggabungan guild dengan DKB. ALS pun pergi menuju lantai 6 sambil menjelek-jelekan Kirito. Mereka juga menganggap kalau Kirito selalu menang dengan caranya sendiri serta mendapatkan banyak sekali item langka. Tentu saja hal ini membuat semua player seolah-olah tidak berjuang sama sekali. Melihat kenyataan ini, membuat Asuna langsung menitikkan air matanya. Dia tidak mengerti mengapa Kirito harus mengalami semua hal buruk ini, padahal Kirito telah mempertaruhkan nyawa dan bertarung demi semua orang yang terjebak di dalam dunia ini. Tidak seperti para member guild yang hanya mementingkan kelompoknya saja. Namun Kirito menyampaikan kalau ini adalah keputusannya untuk tidak bergabung dalam guild manapun. Dia berjuang bukan karena ingin diakui atau dipuji oleh orang lain. Selama bisa melindungi diri dan teman-temannya, itu sudah cukup baginya. Pernyataan Kirito membuat Asuna takjub dan dia siap membantu Kirito apapun yang terjadi. Tahun baru pun akhirnya tiba, dan langit di malam itu dihiasi dengan banyak kembang api yang begitu indah. Di awal tahun 2023 ini, Kirito dan Asuna membicarakan banyak sekali hal, khususnya tentang kehidupan pribadi mereka di dalam dunia game ini. Sesaat kemudian, mereka pun turun ke lantai bawah untuk mengambil tambahan makanan dan minuman. Namun di dalam kegelapan, Asuna didodong belati beracun oleh lelaki berjubah hitam. Kirito pun begitu tegang, sementara lelaki ini masih terus menyeringai. Lelaki ini pun menggiring Asuna ke ruang bawah tanah agar tidak diganggu. Namun Asuna malah mengerahkan tubuhnya pada belati penjahat tersebut hingga membuat tubuhnya terpental karena masih berada di dalam zona aman. Kirito langsung menyabetkan pedangnya, namun tidak berhasil dan lelaki tersebut kabur setelah melepaskan bom asap. Asuna meyakini kalau penjahat tadi berniat untuk merebut Flag of Valor. Selain itu, Kirito juga sadar kalau lelaki tadi berasal dari grup player killer yang merupakan rekannya Morte. Oleh karena itulah, Kirito dan Asuna akan benar-benar menjaga Flag of Valor agar tidak direbut oleh grup Pike dengan sekuat tenaga. Scene pun ditutup dengan menampilkan pasukan ALS dan DKB yang nampak begitu akrab sambil menikmati jamuan makanan tahun baru. Demikian juga dengan Kirito dan Asuna, yang mana keduanya terlihat memandang indahnya kembang api di atas langit malam itu.